Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Aditya Landi. Di sini saya eh, akan mempresentasikan mengenai rancangan simulasi jaringan di bank untuk memenuhi tugas UAS komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, berikut topologi yang udah saya desain, di mana perangkat di sini ada ISP yang bisa kita sebut untuk mengarah ke internet, ada firewall untuk eh, menjaga keamanan di suatu jaringan, ada switch. Di sini ada PM container. Di sini saya install beberapa service. Basicnya dia Debian Linux. Nah, di sini ada PC employee, PC karyawan, PC CIO. Nah, di sini service-service yang saya akan bikin kontainer web server bank. Nah, di sini digunakan untuk umum VM web server finance. Nah, di sini untuk CIO only. Nah, di sini VM web SPR database. Di sini untuk employee, untuk karyawan, sama CIO juga bisa akses ke database. Nah, lalu di sini terkait IP ada rank public. Rank public itu di sini dia saya pakai segmen 200.110.0.124. Untuk pilihan satu ada di head HQ. Dia dengan segmen 192.168.10.0 dengan nama LAN DMZ. Ada di sini pilihan 10 sama pilihan 20. Ini LAN 10 itu untuk LAN karyawan dan pilihan 20 itu untuk LAN CIO. Nah, berikut role-nya. Nanti untuk si karyawan itu cuman bisa akses database ya. Nah, untuk CIO bisa akses eh, semua aplikasi bank itu. Nah, untuk servisnya di sini saya install 3 service kayak web server bank itu buat publik umum. Di sini ada web server finance. Ini untuk CIO only. Di sini ada web server database di mana CIO sama karyawan bisa akses ke sana. Nah, ini IP yang nanti akan di set ya. 10.128.168.20.2 untuk karyawan. Dan PC CIO untuk 30.2. Nah, lanjut. Terkait spek yang saya install di sini ada firewall dengan satu core CPU dengan 1 GB RAM, ada switch juga satu core CPU dengan 768 MB, ada PM container yang Linux Debian 1 core CPU 512 RAM MB. Nah, untuk PC karyawan sama PC CIO saya set 1 core dengan 256 RAM karena untuk testing. Nah, untuk transport eh, saya dengan untuk media pakai link yang 1 GB gitu. Nah, untuk tasknya itu di sini ada konfigurasi IP gateway one firewall. Ini untuk mengarah ke internet, ada konfigurasi IP gateway server, ada konfigurasi IP gateway pilihan pilihan karyawan atau CIO, ada keempat ada server dan karyawan dapat connect ke internet.
konfigurasi VPN side to side per branch access to SQ, di mana nanti branch itu dapat akses ke aplikasinya yang di SQ, yang di SQ melalui VPN, karena kita desainnya itu ke ISP, jadi dibutuhkan VPN side to side buat keamanan eh, menghubungkan antar lokal. Yang keenam, create web server untuk public, admin, sama financial. Di sini finance, di sini yang maksud admin itu database ya. Nanti challenge-nya eh, si site branch itu bisa diakses ke aplikasi yang di SQ. Database portal hanya dapat diakses dari karyawan sama CIO. Untuk finance itu only hanya yang bisa akses itu ada CIO. Nanti kita juga tes performance web servernya pakai tuh CIG tool di Linux ya. Oke. Nah, ini untuk report nanti. Oke. Nah, yang pertama kita konfigurasi IP gateway 1 di firewall dulu. Nah, di sini saya memakai simulasi aplikasi GNS3 ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul konsol si perangkat. Kita pasang dulu user. Nah, lalu kita konfigurasi portnya dulu. Port 1 itu mengarah ke WAN. Oke. Set IP 200.110.2 ya. /24. Oh, kita jadiin mode statik dulu. Lalu pasang IP tadi, set IP 200.110.2 /24. Lalu aksesnya bisa SSH, bisa HTTP, HTTPS, ping. Kita naikin, kita upin interface-nya. Oke, save. Lalu kita config routing supaya dia bisa ke internet. Set destination-nya itu di port route. Untuk gateway-nya itu ke arah 210.1. Nah, untuk perangkat yang di binding itu ke arah port 1. Nah, sini udah nih. Kita coba tes. Ping, kita coba tes gateway dulu. Satu, oke bisa. Lalu ke internet. Oke, untuk firewall XG1 udah dikonfig, kita lanjut ke branch-nya ya, ke cabang. Kita config di cabang. Salah, karena masih di port, kita harus setting baru. Nah, kita seperti tadi, kita setting interface-nya ya. Kita jadiin mode statik dulu, karena set IP kita 3 aja, 3. Tadi ini .2, kita yang branch itu .3. Allow access, HTTP, ping, SSH, net,
status up next. Lalu kita config routingnya, config route static, edit no, set dst ke depot route, device port 1, set gateway-nya itu ke arah public gateway-nya ya 10.1. Next. Nah, di sini kita tes lagi, coba ke arah gateway-nya. Oke, bisa. Terus ke arah internet. Oke, bisa. Nah, di sini untuk task yang pertama itu udah beres. Kita lanjut ke konfigurasi IP gateway ya. Nah, di sini gateway-nya itu ada di firewall, SU sama branch. Oke, untuk konfigurasi IP gateway kita bisa lewat eh GUI-nya di webnya, GUI si perangkat. Nah, di sini kita pakai firewallnya FortiGate ya, tuh. Bikin, kita kasih SQ1 ya, hostname-nya. Nah, di sini ini tampilan awalnya. Lalu untuk tas kedua itu kita eh, setting di port 2 yang mengarah ke port 2 ke bawah. Itu kita setting gateway-nya ya. Gateway untuk si server. Nah, di sini kita set aja DMZ ya karena itu service aplikasi ya. Untuk nanti juga untuk diakses dari internet juga. Nah, lalu kita setting gateway-nya .1 124. Oke, SSH TTPS. Oke. Nah, di sini udah kita setting gateway. Nah, lalu kita setting di firewallnya cabang juga. Firewallnya cabang. Nah, kita setting dulu. Firewall branch 1. Nah, seperti tadi kita ke network interface. Nah, di sini agak berbeda dengan yang di SQ. Kita di sini pakai pilan ya. Pilan itu pilan 10 sama pilan 20. Eh, nah, create new interface. Nah, di sini ada tipenya pilan ya. Pilan kita di sini LAN employee, karyawan, mengarahnya ke port 2 pilan 10 LAN 192.168.20.1 gateway-nya. Nah, lalu eh, DHCP servernya kita aktifin sama DNS. Jadi ketika dia dapat DHCP sama DNS juga dapat. Oke. Terus kita config juga untuk yang CIO-nya ya. Create new LAN CIO, pilannya itu 20 LAN. Oke. Interface-nya jangan lupa ke port 2. Ping aja, DHCP servernya juga diaktifin.
30 nah kita DNS kita pakai yang 88 ke Google. Sip. Nah, di sini eh, kita poin 2 udah beres ya. Kita kita di dulu supaya bisa di ping. Oke. Nah, udah. Ini pilan 10 sama pilan 10 sama 20 ya. Oke. Pilan 10 berarti yang CIO 20. Oke. Nah, lalu ke tas berikutnya, configure yang ini tas kedua sama ketiga tadi udah. Lalu kita konfigurasi untuk 4 ya. Jadi server, si karyawan, si IO itu bisa connect ke internet ya, lewat firewall masing-masing. Nah, untuk kita setting di Linux-nya dulu ya. Debian, Debian, sudah kita ifconfig dulu, teman-teman. Kita config. Oh, ternyata di INS 4-nya kita nggak ada konfigurasi IP, jadi kita manual aja ENS 4, kasih IP-nya 2, Netsmas 0 up ya. Terus kita configure depot rootnya ya, routingannya root at depot gw 10.1 ENS 4 ya. Oke, kita coba ping dulu ya. 192.168.10.1. Oke, dia bisa lewat gateway. Nah, untuk configure yang IP yang PC karyawan ya. Kita configure dulu PC karyawan. Kita kalau remote-nya pakai PNC 59.000. Tadi kan kita udah DHCP, jadi tinggal kita pakai DHCP, apply, exit. Oke. Terus kita cek di terminalnya. Apakah udah dapet atau belum? Oke. Di sini belum. Kita cek switch-nya dulu. Oh, ternyata switch-nya juga belum dikonfig pilannya ya. Kita config dulu hostname, SW, branch 1 ya. Terus kita bikin pilan dulu. Pilan 10 itu pilan 10 untuk karyawan. Pilan 10 nama lan employee. Pilan 20 nama lan CEO. Oke, CEO. Oke. Pilan udah kita config, baru kita konfigurasi interface-nya ya. Kita pakai mode terang karena untuk bisa dilewatin beberapa pilan. Nah, untuk ke arah GI01 itu ke arah karyawan, kita pakai mode akses ya. Switchboard akses kita kasih pilan 10. Lalu kita config mengarah ke di sisi IO itu 0.2
Pakai mode akses juga, akses VLAN 20. Kita save. Oke. Ini kita cek lagi. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini udah dapat ya, kita dapat 20.2. Kita ping gateway, oke, bisa. Lalu kita config yang PCCIO-nya ya. PCCIO seperti tadi, kita aktifin di HCP-nya aja karena udah dikonfig di firewall di HCP server ya. Cek juga, oke, tes ping ke arah gateway, oke, bisa. Nah, di sini untuk tas berarti tinggal kita bikin rule supaya dia bisa ke internet ya. Sip. Nah, kita bikin role-nya di firewall SU dulu. Nah, kita bikin role di menu policy object, firewall policy. Kita bikin role. Di sini ada namanya kita pakai NAT DMZ aja ya. Jadi buat nandain hmm, eh, ini buat service apa. Nah, incoming traffic berarti dari port yang mengarah ke server, terus keluarnya ke arah port 1, yaitu eh, port 1. Source-nya, all biar mudah. Eh, Destinasinya all karena ke internet kita nggak tahu IP-nya kan sangat banyak, jadi kita pakai all. Ya, service-nya di sini sebetulnya kita bisa pilih service web doang apa aja yang bisa diakses keluarnya. Kita pilih all aja. Nah, di sini kita pakai NAT, pakai IP interface keluarnya pakai IP1. Oke. Nah, di sini kita udah konfigurasi eh, NAT-nya ya. Kita tes dulu si servernya. Tadi kan kita udah config IP ya, 10.2. Nah, kita coba ping ke 88. Oh, bisa. Nah, berarti di sini dia udah terkoneksi. Nah, udah terkoneksi karena tadi kita bikin rule-nya. Nah, di sini juga udah dari 10.2 mengarah ke 888 ya. Oke, eh, lalu kita config juga supaya config NAT juga supaya di eh, cabang bis, karyawan sama CIO bisa ke internet juga. Oke. Nah, admin 1 2 3, oke. Nah, seperti tadi kita config di menu policy and object.
eh, klik new role, NAT branch dua aja, outgoingnya ke port 1, source-nya all. Oh, sebetulnya kita bisa spesifikin juga ya. Misal yang, nah kita bikin spesifik aja. Jadi source-nya LAN CEO sama LAN karyawan itu bisa ke arah internet. Nah, service-nya all session. Nah, NAT-nya kita aktifin. Oke, sip. Nah, kita coba tes lagi ya. Hmm, nah, ini kita close dulu. Kita pakai Remina lagi buat localhost 5900. Oke, ping 888. Coba kita ping gateway dulu. 21. Oke. Ini belum bisa. Berarti kita coba ubah ya. Coba ubah incoming trafficnya. Berarti harus dipisah. Incomingnya dari employee. Berarti harus dibikin satu-satu. Nah, terus kita bikin copy di bawah juga. Oke. NAT CIO. Interface-nya dari CIO ke arah port 1. Oke. Nah, udah. Sip. Kita enable policy-nya. Nah, sekarang dia udah bisa connect ke internet. Kita coba tes ya Facebook kita. Sip, udah bisa ya. Google.com. Nah, bisa. Oke, kelas lagi ya. Nah, di sini poin 4 udah bisa eh, connect ya. Dia bisa masing-masing di pusat atau di cabang udah bisa connect. Nah, kita coba poin 5 ya. Poin 5 itu eh, kan sekarang kondisinya si PC employee itu belum bisa akses aplikasinya ya yang 192.168.10.2 karena lewat internet gak mungkin kita routingin, jadi perlu yang namanya VPN ya, Virtual Private Network satu site-nya. Nah, kita coba build VPN dulu. Di tab VPN kita pakai widget aja biar lebih mudah. Tuh
branch ya, site to site. Remote device-nya sama, vendornya Forti. Remote IP-nya 200.110.3. Interface keluarnya port 1. Kita password VPN-nya admin 123. Oke. Local subnet, local interface. Nah, udah. Remote-nya remote-nya itu 192.20.0 ya. 124. Oke. Sama 192.20.30.0 124. Oke. Next. Nah, kita bikin dulu ya. Oke. Nah, di sini udah kita bikin. Lalu di cabang juga kita perlu bikin supaya sinkron ya. Kita pakai wizard juga. To SQ ke pusat. Sama perangkatnya sama remote device-nya itu yang IP1 masing yang tadi yang SQ keluarnya lewat port 1, port 1-nya port 1. Next, local interface kita dua ya, ada LAN CIO sama LAN employee. Nah, ini gunanya buat apa? Buat jadi ada routingan otomatis di mana kita bisa dari source kita ke destinasinya. Nah, next. Oke, kita create. Siap. Nah, di sini kan masih down ya. Kita cek. Nah, lalu bring up. Kita coba bring up ya. Alpha dulu. Nah, di sini pasenya udah ini ya. Kita cek juga di sini. Oh, udah nyala juga. Nah, kalau gini kan untuk poin 5 udah dikonfig. Cuman kita tes dulu apakah benar bisa si untuk saling komunikasinya. Nah, kita coba dari Linux-nya ya. Dari Linux ke arah 20.2 berarti ke arah eh PC karyawan ya. Kita coba ping 192.168.20.2. Oh, bisa. Oke. Coba ke arah PC yang CIO. Oh, bisa juga. Nah, berarti di sini untuk VPN kita udah beres. Jadi si branch juga ke sebaliknya, si branch juga bisa akses si server. Nah, lalu kita ke eh create web server. Nah, di sini kita coba bikin web servernya ya. Bikin web servernya di Linux. Nah, kita running Linux dulu. Oke. Untuk kontainernya kita pakai ini ya, kok pakai Docker untuk virtualisasinya. Kita coba history dulu. Grab Docker. Oke, Docker start web SPR bank. Nah, ini untuk bank, terus database.
Terus finance ya, finance, Docker, PS. Nah, di sini kita udah bikin sebelumnya. Saya udah install web server di beberapa kontainer ya. Jadi kan kita bikin eh, web server bank. Nah, di sini untuk umum ya. Jadi dari internet itu eh, bisa akses portal bank. Nah, terus web server finance itu eh, untuk CIO only yang dapat aksesnya. Nah, untuk saya web server database itu karyawan bisa ngecek database-nya ya. Oke. Nah, lalu untuk yang keenam itu udah selesai. Nah, selanjutnya untuk challenge tadi, branch dapat akses aplikasi CSQ, berarti ke pusat. Nah, di sini kita coba dari PCCIO ya. Nah, kita coba di sini kan saya udah ini untuk web server bank yang portalnya untuk umum IP-nya itu 192.168.10.2 ya. 192.168.10.2. Oke, welcome to Bank Manju. Portal ini untuk role public atau umum. Nah, lalu kita coba yang portalnya finance ya. Oh, untuk 9.000 itu database kebalik portnya. Terus untuk 8.000 finance. Oke, portal ini khusus CIO. Berarti yang finance itu per 8.000 ya. 8.000, 9.000. Oke. Nah, tadi kan kita udah coba ya. Untuk challenge yang pertama itu ini eh dia dari branch itu bisa akses aplikasi ya. Contoh kayak gini. Jadi si CIO itu bisa akses aplikasinya ke pusat lewat VPN ini. Oke. Nah, yang kedua eh database. Database itu berarti yang IP-nya 9.000, yang IP-nya 9.000 itu hanya dapat diakses dari employee sama CIO. Tadi kita udah tes juga ya. Nah, kita tes lagi. Mungkin kita tesnya dari eh, PC-nya si karyawannya. 10.2 portnya itu port database ya 9.000. Portnya 9.000. Oke, bisa. Sip, berarti kita lanjut ke finance portal hanya bisa diakses dari CIO. Berarti kita harus bikin role ya. Admin 123. Nah, kita ke policy lagi.
Nah, kita coba config ya. Berarti ini dari branch lokal ke kayaknya ke branch ya. Oke. Branch remote. Coba kita coba dulu create policy lagi. Create new. Oh, policy finance ya. Incomingnya itu incomingnya dari branch. Goingnya tuh part 2. Source-nya itu kita bikin dulu create address LAN geo subnya 19.8 30.0/4. Source-nya LAN CIO ke destinasi. Oh, servisnya 20. Nah, kita coba lagi ya. Terus LAN DMZ 10.2. Ini biar spesifik. Hmm, balik 19.8 10.0 124. Hanya bisa coba all dulu tanpa NAT ya. Policy finance. Nah, kita coba dari finance. Kita coba dari CCIO. Oke, bisa dari load bisa. Oke. Nah, di sini kita ini udah
beres finance or user CIO. Nah, lalu ke poin 4. Nah, poin 4 ini kita coba kenalin dulu eh, service yang website per bank itu biar bisa di reach dari internet ya. Dari internet. Kita coba config dulu virtual IP. Nah, 92, 98, 10 dong. Kita DNAT web server bank. Oke, interface-nya dua ke public kita kenalin IP 10, IPC servernya 10.2, kita portnya 80. Oke. Nah, jadi nanti kita kenalin ke publiknya itu .10. Nah, habis ini kita pasang policy-nya, create new di NAT web server bank, server bank, dari incomingnya dari one, terus outgoingnya ke port 2, source-nya dari all, destination-nya ke oh, ini kita ubah dulu, bukan port 2 ya, port 1. Nah, kita bikin lagi yang tadi di NAT web server bank. Incoming dari port 1, outgoingnya ke port 2, internetnya bisa oleh siapa aja bisa diakses. Nah, arahnya ke arah IP si server banknya ya, servisnya HTTP. Jadi selain HTTP itu ke blok. Artinya kita ngepakai all session. Nah, di sini kita udah coba apply ya. Kita coba akses dulu 110, 10. Oh, ternyata bisa di reach dari public ya, dari yang .10. Tadi kita kenalinnya dari IP 10.2 ke publiknya 200, 100, 10.10. Oke, oke bisa. Nah, di sini untuk poin keempat, kita coba tes performance webnya pakai tools yang di Linux saya. Yang kita sambil cek juga si secara grafnya ya. Dashboard, status. Oke, ini existing. Nah, kita eh coba tes ya, stress test ke arah IP yang bank tadi ya. Jadi kita simulasikan apakah sebagaimana kemampuan load si server dengan parameter 50 koneksi, 50 yang orang, 50 koneksi secara simultan ya, secara bersamaan.
Kita coba cek. Oke, sekarang ini lagi kita TP. Nah, di sini untuk sessionnya langsung naik ya. Nah, di sini kelihatan langsung naik karena 22. Coba satu jamin ya. Ini masih berjalan. Jadi untuk parameter tadi itu D10. Jadi kita 50 secara simultan tapi delaynya 10 detik gitu. Kita upload ke report di sini. Kita tunggu sampai beres ya. Nah, sebetulnya ini akan beres kalau kita nggak kontrol C. Nah, di sini eh, fungsinya eh, untuk stress test ini bukan hanya kita melihat performa load-nya ya, tapi kita juga bisa melihat apakah si perangkat-perangkat komponen ini dapat menghandle traffic traffic dari internet ya, seberapa kuat dia bisa handle traffic dari internet. Oke, oke. Nah, di sini eh kita close ya, kita close, kita cobalah kita masukin report lagi, kita masukin report. Oke, berarti secara throughput aman ya. Respon juga si respon web servernya juga oke. Availability. Nah, di sini availability-nya itu ketika dia pas kita tes dengan 50 connection secara simultan dengan delay 10 detik, dia gak ada drop gitu ya. Ada drop, kita cek sessionnya, session, cache, lanjut. Tadi itu sampai 1000 session.
sampai 1000 session ya. Nah, source-nya kebanyakan dari 10.1 ya, dari IP laptop yang dimana jadi gateway publiknya. Oke, berarti dari secara capacity juga dia nggak ada, cukup kuat ya, cukup kuat. Coba tes lagi dengan 100 koneksi. Oke, naik pesat. Nah, ini untuk yang 100 connection delay-nya 5 detik ya. Oke, sampai ada kenaikan memori ya ke 75%. Setengah jam aja ya. Untuk reporting, duplikat masih, dan secara capacity juga aman dengan bandwidth 1 G ya. Oke. Nah, di sini kita juga mengetahui dengan 100 orang, 100 secara akses bersamaan, dia masih tidak ada drop. Jadi untuk publik, untuk tools ini cukup bagus. Kita bisa melihat dari koneksi secara bersamaannya, apakah si server masih bisa handle apa enggak. Report report sini. Oke, set report wait 100. Sing with 50 con
Oke. So, nah, kita cek summary-nya. Tingkat summary. Drop paket from server link transport 1 G. Oke, throughput juga aman. And no failed transaction. Oke, jadi summary-nya dengan spek berikut, satu core 512 RAM itu kalau kita tes dengan 100 connection secara bersamaan, nggak ada drop dari server, dari link juga nggak ada bottleneck, sama dari transaksi juga nggak ada eh, pelet ya. Oke, sip. Hmm, eh, sekian dari saya di Jelandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.